Iya, ikan kalau di tempat lain mungkin lo harus betapa dulu, ya kan? Lo harus betapa, lo harus ngapain lah di Gunung Kemukus, hubungan intim cuy, gila. Assalamualaikum cuy, abang-abang, pompo, pada sehat kagak tuh, ya kan? Oke, kalau di video kemarin gue bahas 7 jalan terangker di Indonesia, kali ini gue bakal bahas pesugihan-pesugihan yang ada di gunung Indonesia. Oke, biar makin enak kali ya kan, lampunya kayak dimatiin kali ya. Cakep. Oke, langsung aja lah. Pesugihan itu jadi buat orang-orang yang ini kali ya, yang pengen kayak mendadak, dia pengen kayak instan ya kan, udah lama miskin. Ini sih kagak baik sih menurut gua, karena dia kan bersekutu dengan setan ya kan. Tapi ya namanya manusia, banyak yang nggak sabar, jadi dia cari cara instan. Oke, yang pertama ada pesugihan di Gunung Kawi. Gunung Kawi ini ada di Jawa Timur cuy. Dia banyak sih diomongin sama orang-orang juga, sampai mancanegara malah, karena keindahannya juga dan karena ritual pesugihannya. Para pelaku pesugih itu tuh dia melakukan dengan cara sederhana banget sih. Dia cuma suruh tapa berata selama 3 hari 3 malam lah, dan itu dia ngelakuinnya tuh di pohon Dewan Daru yang dikenal banget, itu keramat banget lah di situ, ya kan. Nah, pelaku pesugihan itu lah ya, dia mencari hari-hari baik dia untuk melakukan pesugihan. Biasanya tuh di hari Jumat Legi atau di tanggal 12 bulan Suro. Dan dia mempercayai di hari-hari itu tuh hari baik lah untuk melakukan pesugihan. Walaupun belum ada yang info valid ya, pelaku pesugihan itu kayaknya semana gue kagak tahu. Oke, kedua hari itu dipilih tuh karena pada percaya itu dia memperingati wafatnya pembantu di Ponorogo yang bernama Eyang Juga dan Eyang Sujo. Mereka mempercayai juga di hari itulah kodam Gunung Kawi keluar. Sebelum melakukan tapa berata tuh, mereka tuh biasanya disuruh sama juru kunci situ ya, juru kunci Gunung Kawi tuh suruh mandi suci lah. Ini tahu tuh mandi suci gimana, mandi junub kali. Langsung oleh juru kunci dia disuruh. Sang pelaku pesugihan itu melakukan kontrak mati cuy dengan para penguasa goib Gunung Kawi. Jadi mungkin ada biasalah tumbal nyawa setiap tahunnya, jadi dia numbalin entah saudaranya, entah anaknya bisa jadi, atau istrinya, suaminya. Yang penting dia menghalalkan segala cara kayaknya sih demi untuk kaya instan. Tapi menurut gue sih itu hal-hal aneh ya, bukannya kerja gitu, kerja keras gitu, sabar lah. Dan maksud gue, coba dah lu pikirin aja cuy, lu kaya tapi anak atau istri atau suami lu, saudara lu tumbalin, ya kan. Para penguasa goib itu kan, aduh gila, goksi parah. Gue juga bingung sih sama orang-orang begitu tuh, aduh otaknya gimana ya. Dan biasanya tuh si tumbal ini
yang ditumbalin oleh pelaku tuh dia mati dengan cara tidak diduga-duga gitu. Nah gimana ya, tiba-tiba mati kali atau ditusuk dulu. Nah setelah, tapi kita lanjut. Setelah dia habis mandi suci nih, ritual mandi suci, biasanya suruh bersila, habis itu dikasih selembar daun pisang. Gak tahu deh cuy buat apa itu, buat ini kali, makan kali. Nah dan di situ dia nggak boleh minum, kagak boleh makan, kagak boleh tidur selama 3 hari. Dia bujuk 3 hari, kagak boleh molor, jadi zombie kali tuh. Nah mereka juga nggak boleh buang air kecil, buang air besar, kecuali ngeluarinnya di atas daun pisang tersebut, baru dia boleh. Nah selama dia tapa berata itu, nanti dia diberhentinya gitu ya, diberhentinya kalau ada daun dari pohon dewandaru itu gugur. Nah daunnya ini nih dia harus jatuh nih tepat ke tubuhnya dia, dan baru itu boleh baru udah berhenti dia bertapa itu ya kan. Kenapa harus nungguin daun gugur boleh berhenti? Karena itu sebagai tanda diterimanya lah pesugihan oleh penguasa goib di Gunung Kawi. Dia udah disetujuin dia tanda tangan kontrak ya kan, langsung. Nah tapi tuh daun kalau gugur kudu ditaruh di bawah bantal tidurnya sebagai alas tidur. Setelah kalau dia udah dapet daunnya nih cuy, dalam setahun lah, kalau setahun ada peningkatan ekonomi, itu dia harus numbalin satu darahnya. Masih satu darah lah, saudara masih bisa sih, tapi nggak habis pikir aja gue, gila itu orang-orang itu asli parah sih, parah banget. Anaknya masa lu tega gitu, anak lu lucu, mungkin kan lucu parah ya kan, aturan lu menikmati uang itu dengan anak lu atau istri lu atau mungkin suami lu ya kan, itu lu tumbalin. Gila kan, goblok. Dia dongeng banget sih sumpah, maksudnya gila parah banget lu, ditumbalin demi kekayaan yang itu tuh nggak mungkin langgeng. Karena apa? Karena lu bersekutu dengan goib, dengan para setan itu gak bakal langgeng cuy, asli. Mendingan karuan lu kerja ya kan, lu kerja, lu tabung, lu irit-irit, lu sambil berdoa, itu insya Allah lah. Tapi ya namanya manusia ya, dia juga bingung juga sih, namanya manusia ada yang itulah, udah sabaran. Oke next, yang kedua ada Gunung Kemukus. Di Gunung Kemukus ini juga banyak cuy jadi bahan perbincangan orang-orang karena pesugihannya juga. Banyak banget orang yang pada datang ke sana, gue nggak ngerti dah. Apalagi kalau hari Jumat Pon tuh dia katanya sih lumayan rame para peziarah. Entah ada yang bener lah, mungkin ada yang bener ziarah, ada yang bener emang dia nyari pesugihan gitu ya kan. Nah tapi nih konyolnya cuy, konyol banget ini ritualnya, itu harus melakukan hubungan intim. Buset, itu ritual yang mengenakan kayaknya ya kan.
melakukan hubungan intim, gila. Siapa yang gak mau anjir, ya kan? Ziarah ini cuy biasanya dilakukan di makam Pangeran Samudro. Makam ini dianggap oleh warga-warga sekitar tuh makam keramat, ya kan? Dan itu yang mempercayainya, ya kan? Biasa kepercayaan kayak gini cuy. Apalagi di daerah-daerah Jawa tuh masih kejawen lah namanya. Kejawennya masih kental banget sih. Namun pengunjung tuh percaya kalau ingin pesugihannya lancar, yaitu harus melakukan hubungan intim. Anjir banget sih, ritualnya parah sih. Banyak loh yang melakukan ini, banyak banget sih. Dan gue gak habis pikir, ya kan, lu melakukan pesugihan tapi harus melakukan hubungan intim dulu, dan itu kayaknya enak banget sih. Itu ritual terenak asli. Iya, ikan kalau di tempat lain mungkin lu harus betapa dulu, ya kan? Lu harus betapa, lu harus ngapain lah di Gunung Kemukus, hubungan intim cuy, gila. Tapi bukan hanya melakukan hubungan intim aja cuy. Di sini juga dia harus mandi kembang di tempat yang dinamakan Sendang Kontro Wulan. Usai dia berdoa, terus melakukan mandi dulu, ya kan? Usai mandi itu biasanya ritual seks baru dimulai, ya kan? Biar wangi dulu kali ya, biar enak, biar kaneh di mainnya. Gue demen nih kalau ngomongin ginian nih. Ya abis, siapa yang nggak pengen cuy? Lu ritual suruh begitu, gila aja. Nah tapi di sini lebih nyeleneh cuy, lebih konyol banget sih kalau gue bilang. Misalnya kita harus melakukan hubungan seks kan, nah tapi di situ ada jasanya cuy, ada tukang jasanya juga di situ. Jadi kayak misalnya yang ke situ istrinya perempuan gitu, dia nggak boleh begituannya sama suaminya. Nah kalau suami ke situ harus sama ya orang lain gitu. Kan PA banget ya. Maksud gue, aduh, masa sama orang lain gitu. Kalau lu masih single sih ya kan, masih belum married mah nggak masalah dah, ya kan. Ini masalah kalau yang udah berkeluarga gitu, lu masa mau gitu dipakai orang lain. Ada-ada aja. Tapi banyak di sini yang menduga itu kayak apa ya? Tapi di sini banyak dugaan cuy, kalau ritual itu tuh hanya cari untung lah, cari untung, entah orang-orang sekitar, gue nggak tahu lah. Jadi kayak cari untung gitu, itu ritualnya harus kudu begitu gitu. Jadi kayak prostitusi sih kayaknya ya, dia orang ada jasanya gitu ya kan, kayak kerja seks mungkin. Tapi maksud gue orang-orang itu pada mau gitu ya kan, tahu udah tuh kayak apa kagak udahannya dari situ ya kan. Nah konon katanya ritual hubungan intim ini harus dilakukan 7 kali berturut-turut setiap pada hari Kamis Pahing, Jumat Pon sama Jumat Kliwon, dan malam 1 Suro. Selama hari itulah gue harus melakukan 7 kali berturut-turut. Nah enak juga ya. Sayang gue gak mau pesugihan cuy kan, dan kita merit aja, merit ya kan. Lu mau begituan enak, puasa halal ya kan. Lah itu lu dosa, lu udah musyrik ya Allah. Bingung dengan orang-orang itu asli dah. Oke, next. Yang ketiga ada Gunung Lawu.
Lawu selain buat nanjak ya kan, buat para pendaki gitu, gue juga suka sih daki-daki gunung, tapi belum nyoba ke Gunung Lawu, belum ada waktunya cuy, belum sempet. Itu konon katanya juga dipakai buat pesugihan. Anjir, gunung sebagus itu dipakai buat pesugihan juga. Nah, di Gunung Lawu ini kalau mau melakukan pesugihan tuh dia ritualnya tuh hampir sama cuy, kayak di Gunung Kawi gitu kan. Nah, tapi dia lebih terdahulu, dia harus membawa sajen-sajen kayak kembang 7 rupa, ayam cemani, terus dupa, pokoknya yang begitu-gitu dah buat para pemuja itu ya kan. Nah, sajen ini ditaruhnya di goa Gunung Lawu yang ada di kaki gunung ya kan. Itu tuh biasanya katanya sih buat inilah minta izin ya kan, minta izin mau melakukan pesugihan. Nah, setelah sesajen itu ditaruh ya kan, ditaruh di sebuah goa. Nah, dia tuh adanya di kaki Gunung Lawu. Nah, sini biasanya sih pelaku pesugihan ini harus dia harus muncak sebelum matahari terbit. Nah, para pendaki ini kalau udah nyampe atas tuh, ritual selanjutnya tuh biasanya harus semedi. Dia harus semedi di gua itu ya kan, di puncak gua itu, sampai ada makhluk goib yang menghampirinya. Gue nggak tahu tuh makhluk goibnya apaan, entah kuntilanak, genderuwo kali ya kan. Kayak di TV cuy. Ini jadi harus ini dulu, dia habis semedi tuh, habis semedi setannya datang. Nah, dia minta apa yang dia pengen ya kan. Minta sama setan loh. Udah pokoknya tau lah dia tuh orang ya kan. Habis dia minta itu, kalau dia mendengar suara makhluk goib tersebut, itu katanya dikabulin. Katanya, dia juga nggak tahu ya kan, dikabulin. Tapi masih banyak sih ya orang-orang masih pada kesono gitu, padahal mah kayak tahu gitu hasilnya ya kan. Tadi ntar kayak pemakin melarat kali. Nah, mitosnya yang di Gunung Lawu ini cuy, minta mahar kayak orang mau kawin. Minta maharnya apa? Nyawa. Buset. Lain kan juga kawin, maharnya paling apaan? Cincin kali. Lu pesugihan nyawa, dan nyawanya ini masih harus sedarah, sama kayak tadi Gunung Kawi. Anak lu, bini lu, laki lu, saudara lu ya bisa. Dan ini tuh terus-terusan cuy, turun-temurun, pasti berlanjut untuk tumbal itu. Kalau si pelaku ini kagak ngasih tumbal, ya kan, kagak ngasih tumbal tuh, itu biasanya dia langsung, katanya sih, dia langsung melarat, langsung miskin, hartanya hilang. Dan tuh kalau bersekutu sama setan begitu, kagak langgeng, bener dah. Oke cuy, kayak segitu dulu nih cuy pembahasan kali ini, pesugihan gunung ya kan. Kali aja lu yang pada pengen pesugihan, tapi jangan cuy, sumpah jangan sampai walaupun kita miskin ya kan, walaupun kita kagak ada gitu, dan kita tetaplah di jalan yang benar gitu kan, minta sama Allah,
kawan ya kan, yang jelas-jelas aja lah, jangan sampai minta-minta sama setan ya kan, kecuali lu emang udah PA gitu, udah tahu ya. Kalau lu mau numbalin no keluarga lu, ya jangan sampai lah. Semoga kita diberi keselamatan ya kan sama Allah, selalu diberi kesehatan. Oke. Oh ya, minta maaf nih cuy kalau kali aja gue ada salah-salah kata, salah ucap ya kan, minta maaf nih. Oh ya, jangan lupa cuy, tetap pantengin channel gue di nganga.tv. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, share, klik tuh tombol lonceng biar kagak ketinggalan video-video dari gue. Kalau buat kali aja ada requestan dari kalian, bisa tulis ya di kolom komentar. Oke, sekian dari gue, Revian Pratama, Irian Cendrawasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.